Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Kota Depok menjadi satu-satunya kabupaten kota di Jawa Barat yang mengalami perubahan ke zona merah berisiko tinggi. Mobilitas warga Depok ke area Jabodetabek dan minimnya disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dituding menjadi penyebab meningkatnya kasus baru COVID-19 di Kota Depok. Kota Depok menjadi satu-satunya kabupaten kota yang diumumkan Satgas Penanganan COVID-19 sebagai wilayah di Jawa Barat yang mengalami perubahan dari zona berisiko sedang ke zona risiko tinggi. Berikut kami ingin menyampaikan tentang perubahan 13 kabupaten kota zona oranye menjadi zona merah atau dari risiko sedang menjadi risiko tinggi. Ini kami juga perlu memberikan perhatian. Dari Jawa Barat adalah Kota Depok. Turunnya level kewaspadaan ini disebabkan naiknya angka kasus positif COVID-19 di Kota Depok imbas dari meningkatnya tracing atau pelacakan. Dalam sepekan terakhir, Kota Depok pun memecahkan rekor tertinggi angka positif COVID-19 sejak pertama kali diumumkan pada 2 Maret lalu. Di pekan ini, Kota Depok juga naik menjadi urutan ke-8 kabupaten dan kota dengan angka positif COVID-19 tertinggi se-Indonesia. Ada perbedaan angka kasus baru di Kota Depok. Melalui laman pikobar.jabarprof.go.id, kasus tertinggi di Kota Depok pasca 2 bulan dilonggarkannya PSBB tercatat pada 5 Agustus, yakni 28 kasus. Data ini berbeda dengan yang dilansir Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, di mana kasus tertinggi tercatat pada 5 Agustus dengan angka 41 kasus baru COVID-19. Itu artinya jumlah terbaru kasus aktif COVID-19 di Kota Depok menjadi 324 orang. Kenaikan kasus di Kota Depok disebabkan mobilitas tinggi warga Depok yang bersinggungan dengan Jabodetabek dan berkurangnya disiplin ketat terutama bagi warga yang menjalani mobilitas tinggi. Ini yang risiko tinggi ini Kota Depok yang memang berdekatan dengan DKI Jakarta ya. Kalau kita lihat mungkin ternyata memang yang di Depok ini juga cukup banyak yang memang positifnya itu karena mobilitasnya sangat tinggi, terutama ke daerah Jabodetabek. Jadi memang daerah ini harus punya ekstra perhatian yang khusus karena tadi mobilitas penduduk kan, apalagi untuk Jabodetabek ya itu sudah seperti satu area yang tidak terpisahkan. Jadi ini juga salah satu catatan untuk kita bersama agar hati-hati terutama yang bekerjanya mobile. Jika ditotal, sejak pertama kali diumumkan kasus positif di Kota Depok sudah 1.422 orang terpapar virus corona asal Wuhan, Tiongkok ini. Hampir separuh pasien dinyatakan sembuh. Dengan angka ini, Kota Depok mengklaim tingkat kesembuhan mencapai 73% atau di atas rata-rata nasional tingkat kesembuhan pasien COVID-19. Tim Liputan Metro TV. Ya, untuk membahas lebih lanjut Kota Depok yang masuk zona merah ini, kita akan tanyakan langsung dengan Wali Kota Depok, Jawa Barat, Muhammad Idris yang sudah bergabung dari luar studio. Selamat malam Pak Idris, saya ingin minta update terlebih dulu perkembangan hingga hari ini. Ada penambahan total kasus baru berapa banyak Pak Idris? Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus positif, penambahan hari ini, per hari ini 34 kasus, yang sembuh 46 kasus. Kematian tidak ada, sehingga untuk kasus konfirmasi aktif sekarang ada 334. Artinya ada penambahan 10 pada satu hari sebelumnya. Seperti itu. Baik. Kota Depok ini menjadi satu-satunya kabupaten kota di Jawa Barat yang memiliki risiko tinggi di zona merah. Apa tanggapan Anda, Pak? Dan apa kira-kira penyebabnya? Iya, tentunya kita sangat prihatin terhadap kenaikan atau peningkatan kasus COVID-19 ini untuk kasus positifnya. Utamanya terhitung pada pekan ke-22, yaitu dari tanggal 27 Juli sampai 2 Agustus, itu kasus di Kota Depok selama sepekan ada 156 kasus positif.
Ini memang hasil dari swab secara masif dan di tempat-tempat publik, baik di Jakarta dan juga di beberapa daerah yang lainnya di sekitar Kota Depok. Yang terbanyak tentunya dari Jakarta, sehingga memang warga Depok yang komuter khususnya, yang artinya kira-kira 60% dari warga Depok dari 2,4 juta, artinya ada sekitar 1 jutaan warga Depok yang beraktivitas di Kota Jakarta. Ini juga salah satu faktor yang tidak bisa kita nafikan. Yang kedua tentunya masalah pergerakan warga masyarakat yang memang Kota Depok ini posisinya berada di lintasan 3 provinsi bahkan atau 5 kota. Tangerang Selatan, Bekasi, Bogor, Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Dan ini juga menjadi salah satu faktor yang memang warga masyarakat Depok memang kita juga harus lebih waspada dalam hal ini. Jadi itu karena banyak bersinggungan, kemudian aktivitas serta mobilitasnya tinggi, 60% kurang lebih warga di Depok ini komuter bekerja di ibu kota. Apa antisipasinya Pak Idris? Mengingat ini kan aktivitas di ibu kota juga sudah bisa dikatakan normal ini, walaupun masih PSBB transisi. Ganjil genap juga sudah diberlakukan, ada potensi peningkatan di transportasi umum. Hari ini hari pertama penindakannya. Ya, sebelumnya kami sudah mengingatkan bahwa warga Depok yang bekerja di luar Depok ini juga harus menjaga kewaspadaannya dan tetap memenuhi protokol kesehatan ketika mereka berangkat dan ketika mereka pulang dari luar. Untuk itu, ketika terjadi penambahan kasus-kasus ini, dan juga diantaranya tentang bahwa kasus positif banyak dirawat tidak di rumah sakit, yaitu mereka melakukan isolasi mandiri di rumah. Ini juga ada beberapa warga yang enggan untuk dirawat rumah sakit, sehingga terjadi penularan di dalam rumah tangga. Jadi klaster baru di samping di tempat kerja mereka, ini juga terjadi di rumah tangga mereka. Ini yang kita akhirnya mengeluarkan kebijakan bahwa mereka yang positif, yang berisiko tinggi, misalnya usia 65 ke atas, ini segera dirawat di rumah sakit, tidak diisolasi mandiri di rumah. Sementara memang kebijakan dari pusat bahwa mereka yang positif dengan risiko ringan ataupun yang tidak ada gejala itu memang diarahkan untuk isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Nah inilah sehingga kami juga ketika melakukan penggesaan ataupun meminta kepada warga masyarakat yang sudah terindikasi positif ini segera dibawa ke rumah sakit, khususnya mereka yang berisiko tinggi walaupun gejala ringan ataupun gejala sedang. Ini kita arahkan ke rumah sakit. Seperti itu, Mas Wahyu. Oke, itu kan tetapi yang sudah terdeteksi, bagaimana yang belum atau luput dari pemantauan, Pak Idris? Saya ingin tanyakan ini ke Anda, nanti usai jeda berikut ini kita jeda terlebih dulu. Tetap di Prime Time News. Sejauh ini per tanggal 27 Juli ada 150 klaster di Jawa Barat dengan total 476 kasus. Paling banyak kita lagi-lagi melihat pemukiman, ini rata-rata kalau di kontak tracing keluarganya jadi kena positif juga Mbak Kiki. Karena kan paparannya, durasinya, jaraknya pasti lebih berdekatan. Jadi pemukiman ini peringkat pertama dengan 111 klaster, total 208 kasus. Kemudian di fasilitas kesehatan, ini juga kita melihat adanya angka klaster-klaster di tenaga kesehatan, baik ada dokter, perawat, bidan, sebanyak 28 klaster dengan total 177 kasus. Kemudian perkantoran, ini ditemukan 11 klaster dengan total 77 kasus. Dan terakhir di rumah ibadah, ini terdapat 1 klaster dengan total 14 kasus. Ya, baik itu tadi yang disampaikan oleh Gugus Tugas Pusat, Pak Idris. Kita tahu ini kan ada soal atau faktor kedisiplinan masyarakat dalam aktivitasnya sehari-hari, baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Apa yang sudah dilakukan oleh Kota Depok? Kalau kemarin-kemarin kan ada sanksi atau denda, Pak. Apakah ini juga masih diberlakukan? Mengingat juga ada Pergub Provinsi Jawa Barat ini yang sudah sepekan terakhir ini sudah berlaku soal sanksi denda. Ya, kalau soal sanksi denda itu masih kita berlakukan, ya, untuk yang tidak bermasker khususnya.
Terus kita berlakukan. Tapi yang terbaru ini memang harus terus ada pengingatan kepada masyarakat. Sehingga per hari ini juga saya sudah mengeluarkan surat edaran, 3 surat edaran. Pertama terkait dengan masalah mereka yang bekerja di luar Depok, bagaimana menjaga kesehatan ketika mau berangkat dan ketika baru pulang dari tempat kerja. Itu menjaga atau mencegah penularan COVID-19 dengan protokol kesehatan yang detail yang bisa dilakukan secara mandiri. Ketika masuk ke rumah itu bagaimana? Misalnya ketika masuk ke rumah sebelum membersihkan tangannya, sebelum bahkan kita anjurkan untuk mandi dan sebagainya, melepas pakaiannya, itu jangan berinteraksi langsung atau jangan menyentuh keluarganya. Seperti itu salah satunya. Kita juga mengeluarkan surat edaran terkait dengan masalah permintaan masyarakat terkait dengan perayaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan lomba-lomba dan sebagainya. Biasanya ada malam gembira, itu sudah kita larang dengan surat edaran yang kita keluarkan per hari ini. Jadi tidak ada lomba-lomba kecuali lomba virtual, apalagi untuk acara puncak kemerdekaan itu tidak ada. Bahkan upacara pun tidak dilakukan kecuali kita diharuskan untuk mengikuti upacara detik-detik proklamasi lewat televisi yang disampaikan nanti dipimpin oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Ya bahkan di daerah juga tidak ada upacara sebagaimana biasa. Itu yang sudah kita lakukan, termasuk kita berdayakan kembali Kampung Siaga. Kampung Siaga kita kembali memberikan dana stimulan 2 juta per RW atau per Kampung Siaga. Ini juga bagian dari upaya-upaya kita untuk melakukan pencegahan peningkatan penularan yang lebih banyak. Baik, menarik Pak soal 17-an ini, karena ini kan berpotensi untuk terjadinya perkumpulan masyarakat, lomba, dan lain sebagainya. Bagaimana pengawasannya? Apa sanksinya? Siapa yang bisa dijatuhkan sanksi ketika ada komunitas warga menggelar aksi perkumpulan terkait 17 Agustus ini? Ya, yang melakukan pengawasan, kontrol terhadap kegiatan mereka adalah kita sudah amanatkan, surat sebelumnya juga sudah kita lakukan instruksi wali kota kepada lurah-lurah untuk memberdayakan kampung siaga berbasis RW. Mereka lah yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan mereka untuk bisa disesuaikan dengan ketentuan protokol yang sudah kita berikan. Izin pengadaan penyelenggaraan acara pun yang mengundang kerumunan orang banyak, ini juga kita berikan kewenangan kepada Pak Camat. Pak Camat tentunya sudah kita berikan pedoman untuk memberikan izin kepada masyarakat yang menyelenggarakan kerumunan, khususnya mereka yang melakukan lomba-lomba dan kegiatan-kegiatan 17-an ini. Jadi sudah kita antisipasi dan pengawasannya di Kampung Siaga. Nanti mereka bisa melaporkan, mencatat dan sebagainya kepada camat, dan nanti akan yang bertindak kepada PPNS yang bisa bertindak terhadap pelanggaran seperti ini. Iya, itu kan momentum 1 hari begitu ya Pak Idris, tetapi ada aktivitas harian warga. Tadi Anda juga sudah menyinggung mobilitas yang tinggi. Ada sekitar 60% warga Depok yang bekerja di ibu kota. Sementara aturan PSBB transisi DKI Jakarta ini sudah banyak aturan-aturan yang dilonggarkan. Apa respon Anda? Terutama ini terkait ganjil genap yang sudah berlaku, penindakan sanksi denda tilangnya mulai hari ini yang berpotensi warga kota Depok 60%-nya tadi itu memadati transportasi umum, Pak Idris. Ya, seharusnya ini bisa dikolaborasi dengan DKI yang sebagian di kota-kota di Jakarta atau itu sudah dalam sebuah zona, misalnya zona dianggap relatif lebih aman dari Depok. Ya, Depok ini zona merah misalnya. DKI juga kan beberapa daerah juga sudah zona merah. Seharusnya bisa dikolaborasi, maksud saya mereka juga harus waspada terhadap warga Depok yang masuk ke DKI. Sebagaimana kami juga waspada terhadap warga kami yang bekerja di Jakarta. Makanya kita bikin edaran door to door. Kita amanatkan kepada camat untuk diberikan selebaran edaran protokol mandiri ini, kesehatan mandiri ini kepada setiap warga. Harus mereka menerima ini, khususnya mereka yang bekerja di Jakarta. Dan protokol ini terus dilakukan pemantauan pengawasannya kepada RW ataupun RT kampung siaga tersebut. Itu yang kita lakukan selama ini. Bentuk kolaborasi lainnya apa yang sudah dikomunikasikan dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pak? Karena ini kan juga unik, Depok ini ada di lingkar Jakarta, di daerah bergabung dengan Bogor, Tangerang, Bekasi, acuannya Pemprov DKI Jakarta, sementara juga ada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mana yang diikuti, Pak Idris? Ya, semuanya kita mengikuti provinsi. Gubernur Jawa Barat juga selalu berkoordinasi dengan Pak Anies Baswedan di DKI.
Sehingga aturan-aturan PSBB, cuman penamaannya yang berbeda. Kalau kontennya itu sama lah, serupa, maksudnya serupa ya. Semua yang kita ambil dari ketentuan PSBB proporsional, bahasa kita di Jawa Barat itu sama dengan PSBB istilah yang di Jakarta ya, untuk bisa kita terapkan sama-sama. Nah, ini yang seperti titik-titik pantau dan sebagainya. Baik. Kemudian Pak Idris, terkait soal data kami menemukan ada sedikit kebingungan juga Pak. Ada data dari gugus tugas, laporan harian gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Depok dan Pikobar Jabar prof.go.id Pak, ini yang berbeda terkait kenaikan kasus positif di Kota Depok Pak. Mana yang benar kalau menurut pemantauan Anda? Karena ini gapnya hampir setengahnya Pak. Ya, itu memang salah beberapa pekan, misalnya hitungan pekan ke-22. Ya, misalnya yang sudah kita lakukan di Jakarta, ya di Depok, ini langsung ditangkap di Jakarta. Diumumkan dari Jakarta. Itu yang memang terekspos. Nah, sementara yang di Jawa Barat, ini pengambilannya tidak langsung dari kami. Gitu. Mereka juga mengadop dengan banyak daerah-daerah di Jawa Barat ini, sehingga apa yang kita laporkan ke Jakarta ini kadang-kadang terlambat justru di data ini ke Jawa Barat, sehingga progresnya itu bisa berbeda. Jakarta lebih dulu, ya, yang kadang-kadang masuk ke sananya, penghitungan di Jawa Baratnya agak sedikit terlambat, misalnya seperti itu. Inilah yang akhirnya kita minta supaya pendataan ini terfokus di pemerintah di pusat. Ya, termasuk juga sistem mekanisme zonasi. Ya, di Jawa Barat dulu ada 5 zonasi, ada 5 zona. Di Jakarta pemerintah itu ada hanya 4 zona. Jadi supaya kita minta supaya disamakan gitu. Antara waktu itu kita di Jawa Barat itu zona kuning misalnya, tapi penghitungan di Jakarta zona orange. Zona orange ini kalau di Jawa Barat ini menjadi zona di bawah langsung di bawah zona merah gitu. Jadi level ketiga. Kalau di Jakarta itu level kedua kita. Nah, juga kita minta disamakan antara Jakarta dan Jawa Barat, Pikobar seperti itu. Oke, saya tanyakan hal ini karena ini cukup penting Pak, sangat penting bahkan untuk awareness masyarakat supaya bisa mengakses informasi yang sebenar-benarnya. Jadi kalau warga Depok atau warga yang tinggal di sekitar Kota Depok harus akses ke situs yang mana Pak supaya dapat informasi yang benar-benar akurat? Ya tentunya kalau warga Depok sendiri ya mengaksesnya ke punya kita di Depok gitu ya. Baik. Tentunya kita sebenarnya nggak ada perbedaan, cuma masalah keterlambatan informasi yang keterlambatan teknis saja ya. Baik. Bahwa iya dari Depok ke Jakarta lebih dekat gitu kan, kalau ke Bandung ini lebih jauh. Mungkin di antara faktornya seperti itu. Baik, terima kasih Wali Kota Depok Jawa Barat Muhammad Idris atas waktunya di Prime Time News malam hari ini.